Baiklah, kita akan bahas tutorial aplikasi Pilih Mapel Almas yang dengan plus riaseknya. Yang pertama adalah cara mendownload dari email dan manajemen file aplikasi. Jadi saat pertama kali kita mendapatkan lisensi, maka silahkan buka emailnya karena aplikasi dikirim melalui email. Silakan cek kotak masuk di sini. Akan tampil di kotak masuk dari Berkeley Simultech. Jika tidak ada, silakan cek dulu di folder spam. Jika tidak ada di inbox atau kotak masuk. Selanjutnya silakan dibuka emailnya. Ya. Kemudian di sisi bawah ada link unduh aplikasi. Silakan diklik yang unduh aplikasi ya. Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke halaman Google Form. Di sini ada dua file biasanya, yaitu kwitansi dan aplikasi tar atau zip-nya. Silahkan di-download dulu, seperti ini caranya. Diklik dulu satu kali, kemudian klik titik 3 di atas, lalu pilih download. Atau cara lainnya bisa diklik kanan pada file dengan nama sekolah kita, lalu pilih download. Kita tunggu sebentar. Ya, lalu tetap pilih tetap download. Kemudian biasanya aplikasi akan di-download di folder download secara otomatis. Kebetulan di komputer kami terdownload dengan pilihan opsi disimpan di folder mana. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, nanti akan tampil di sini ya, posisi status downloadnya. Jika menggunakan Mozilla Firefox, biasanya tombol downloadnya ada di atas sini, gambar panah ke bawah. Ya, silakan diklik aja. Kalau yang Google Chrome, seperti saya, diklik panah ke atas, lalu pilih Show in Folder. Ya. Ini tujuannya agar kita tahu posisinya ada di mana. Nah, ini kebetulan contohnya ada di folder download. Nah, langkah yang kedua, kita harus melakukan manajemen file. Apa fungsinya? Ya, fungsinya karena kita sering mengerjakan sesuatu, kemudian kita lupa lokasinya ada di mana ya. Jadi masih banyak guru-guru yang baru pemula memegang laptop masih kesulitan untuk manajemen file. Jika Anda sudah mahir, silakan di skip aja tutorial poin yang ini. Nah, oke, untuk manajemen file, silakan Bapak Ibu cut, dipindah dengan cara cut aplikasinya ya. Cut ya, atau Ctrl X, kemudian cari folder yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk bekerja atau file khusus, di mana folder-folder tersebut berisi kerja Bapak Ibu semuanya. Jadi ini contohnya saya taruh di folder E ya, seperti ini. Sehingga suatu ketika saat saya buka lagi, saya ingat posisinya ada di folder drive E seperti ini. Nah, kalau sudah kita paste, kemudian langkah selanjutnya adalah mengekstraksi aplikasi file zip dengan aplikasi WinRAR, WinZip ataupun BandiZip atau yang lainnya ya. Caranya, jangan diklik dulu ya, jangan dibuka langsung aplikasinya ini, tapi diklik kanan ya, diklik kanan pada aplikasi, nanti pilih yang extract here. Jika tidak ada extract here, kami sarankan Bapak Ibu untuk mendownload dan menginstal aplikasi WinRAR atau BandiZip yang versi gratis, sehingga komputer Bapak Ibu bisa mengekstraksi file zip atau file RAR atau file tar yang lain. Nah, jika sudah, nanti akan keluar folder baru seperti ini, namanya mirip dengan ini. Jadi yang ini yang berupa file zip atau RAR atau tarnya ini jadikan sebagai arsip ya, tidak bisa kita gunakan ya, karena nanti tidak bisa disimpan aplikasinya. Nah, yang kita gunakan adalah folder hasil ekstraksi yang ini. Silakan kita klik 2 kali, maka inilah
aplikasinya plus perangkat lengkap, kelengkapan dari aplikasi. Sedangkan aplikasinya sendiri ini berupa satu file ini saja. Artinya hanya menggunakan satu file, yang lainnya ini adalah kelengkapan ya. Oke. Untuk folder aman ini gunakan apabila Bapak Ibu mau memindah aplikasi ini melalui flash disk dari satu komputer ke komputer lain. Ini fungsinya untuk melindungi dari serangan virus. Kadang-kadang virus menyerang menghilangkan aplikasi. Jadi silakan dimasukkan ke sini dulu sebelum dipindah ke flash disk. Untuk foto ini adalah tempat untuk menyimpan foto siswa kita ya, dengan kode nomor induk siswa. Kemudian ini MK file, jika Bapak Ibu punya file dokumen eksternal silakan ditaruh agar bisa dipanggil melalui aplikasi. Oke. Jadi kemudian di sini ada juga panduan Google Form dan kecepatan performa. Selanjutnya cara untuk membuka aplikasi. Untuk membuka aplikasi, caranya pastikan komputer sudah terinstall Office ya, Microsoft Office, dan ini wajib ada di komputer Windows. Untuk MacBook kayaknya tidak bisa karena di MacBook tidak ada makro VBA-nya untuk Office-nya ya. Nah, untuk membukanya silakan klik 2 kali pada aplikasi ini. Pastikan semua Excel tertutup, tidak ada yang terbuka. Lalu kita klik 2 kali pada aplikasi. Kemudian Microsoft Excel akan aktif seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menjalankan dan membuka aplikasi dari file ke Excel seperti itu. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan makro. Cara mengaktifkan makro, Bapak Ibu bisa klik tombol langsung Enable Content di sini. Jika terdapat Protected View, silakan diklik aja Enable Protected View yang berwarna merah. Setiap komputer tampilannya akan berbeda-beda seperti itu. Oke. Jadi caranya yang pertama, silakan klik tombol Enable Content seperti ini. Maka kita tunggu sebentar lagi aplikasi akan segera tampil ke halaman menu utama. Nah, misalkan tadi tidak ada tombol Enable View, alternatif kedua adalah menggunakan Micro Security ya, seperti ini. Ini alternatif saja. Jadi silakan klik ini lalu pilih Enable All yang ini, lalu tekan OK jika yang tadi tidak berfungsi, tombol yang kuning. Jika berfungsi, tidak usah diganti seperti itu. Baik, demikianlah cara untuk menjalankan aplikasi. Selanjutnya adalah perbandingan menggunakan Office 2010 dan versi lainnya ya. Jadi Bapak Ibu kami sarankan di sini menggunakan Office yang 2010. Kenapa? Karena setelah kami riset dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menggunakan Office 2010 itu lebih stabil dan lebih cepat. Jadi kecepatannya bisa optimal 100%. Jika kita menggunakan Office 2007, ini kecepatannya 80%, agak sedikit melambat. Dan untuk Office terbaru ini tidak kami sarankan Bapak Ibu, karena kecepatannya akan lambat karena versi Office terbaru ini berbasis touchscreen, sehingga kecepatan aplikasi biasanya sangat loading atau lebih lambat seperti itu. Jadi kami sarankan untuk menggunakan Office 2010. Silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan link download Master Office 2010. Nah, perbedaan ciri-cirinya antara 2007-2010 adalah seperti ini. Ini adalah icon. Ini 2007 seperti ini. Kalau kita klik, nanti tampilannya seperti ini ya. Warnanya biru. Ini Office 2007. Nah, untuk Office 2010, ini biasanya warnanya abu-abu seperti ini ya. Beda ya. Nah, ini Office 2007, ini Office 2010. Ini yang kami sarankan yang berwarna putih seperti ini. Dan ini adalah Office 2021 atau Office terbaru atau Office 365. Tampilannya mirip seperti ini ya Bapak Ibu.
Lah, biasanya kalau kita menggunakan Office 2013 ke atas hingga 2021, kemudian kita buka di komputer yang menggunakan Office 2007 biasanya error, ya. Error kenapa? Karena eh, database dari Office 2021 berbeda dengan 2007. Biasanya jika ada masalah, aplikasi tidak bisa dibuka di 2007, solusinya adalah dibuka dulu di Office 2010. Kemudian silakan disimpan lalu ditutup baru aplikasi bisa digunakan di 2007. Jadi saran kami yang paling stabil adalah menggunakan Microsoft Office 2010. Untuk link downloadnya silakan hubungi admin jika di komputer Bapak Ibu tidak ada Office 2010-nya. Oke. Selanjutnya adalah halaman menu utama. Saya tutup dulu. Halaman menu utama. Nah, setelah tadi kita mengaktifkan makro, maka kita akan ditampilkan langsung halaman menu utama. Ini adalah halaman menu utama, di mana di sini berupa dashboard. Jadi ada grafik semua peserta, grafik semua person, dan juga grafik mata pelajaran. Jadi semua apa yang ada di halaman menu utama ini sebenarnya sama ya, tombol-tombolnya dengan yang ada di atas-atas ini ya. Apa yang ada di halaman kerja ini semuanya sama dengan yang ada di atas. Jadi untuk mengaksesnya silakan klik menu halaman utama di sini. Oke, jadi ini adalah tampilan halaman utama dan fungsinya sama dengan yang lain. Untuk merubah logo silakan diganti saja di sini, misalkan konselor seperti itu, maka nanti logo akan berubah. Untuk mengganti logo sekolah kita silakan klik saja tombol ini dan untuk logo akan dibahas nanti ya. Oke. Oke, halaman utama hanya berupa shortcut. Selanjutnya kita lanjut ke halaman identitas lembaga. Nah, halaman identitas lembaga bisa kita akses dari tombol data lembaga ini atau dari pengaturan dasar, kemudian kita klik data lembaga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi data sekolahnya. Di sini untuk nama sekolah tidak bisa diubah karena ini terkait sama lisensi. Untuk mengubahnya silakan hubungi admin kami pada nomor WA yang selama ini Bapak Ibu hubungi. Kemudian untuk status sekolah silakan diisi terakreditasi A, B atau C. Ini bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan dengan mengubah tombol di sisi kanannya ya. Kalau mau tanpa silakan diklik tanpa saja. Kemudian tampil, silakan untuk ditampilkan. Ini akan tampil pada setiap halaman output ya, headernya seperti itu. Nanti akan terlihat jadi seperti ini. Nah, jadi nama sekolah tadi akan tampil di sini, alamat, nama sekolahnya ini tanpa terakreditasi. Jika kita gunakan terakreditasi, maka nanti ya, jika kita gunakan terakreditasi A, maka nanti akan tampil terakreditasi A di sini ya. Oke, selanjutnya setelah diisi, silakan diubah semuanya. Nama penanggung jawab, semuanya bisa kita ubah. Nah, untuk mengubah sebutan kepala sekolah atau penanggung jawab nanti bisa kita bahas di halaman data master. Oke. Selanjutnya halaman data master. Nah, untuk menuju ke halaman data master, kita bisa klik di halaman menu utama data master yang ada di sisi kiri ini, atau alternatifnya bisa klik menu pengaturan dasar, pilih data master di sini. Oke. Nah, di data master ini
ada penyebutan yang bisa kita ubah. Jadi misalkan seperti ini, untuk bagian atau divisi BK, jika tidak mau diisi silakan di spasi saja seperti ini. Nah, seperti ini. Atau dihapus seperti itu. Kemudian untuk kepala sekolah, misalkan di sekolah kita, di sekolah Bapak Ibu tidak menggunakan istilah kepala sekolah, misalkan wali sekolah atau kepala madrasah atau kepala asrama, silakan bisa diubah. Kemudian ini untuk penanggung jawab BK ya. Penanggung jawab tes ini ya. Jadi boleh diisi kepala BK, konselor atau siapa, silahkan diubah. Semuanya bisa diubah di sini. Jadi misalkan di sebutan di sekolah saya namanya koordinator BK karena guru BK-nya banyak, seperti itu. Ini fungsinya nanti akan tampil di setiap halaman tanda tangan seperti ini. Nah, semua halaman tanda tangan akan tampil istilahnya koordinator BK seperti itu. Termasuk juga tadi di halaman data lembaga, di sini juga akan berubah menjadi koordinator BK. Oke, kemudian geser ke bawah. Ya. Nah, untuk pengaturan kop atas ini akan tampil pada halaman header ya di setiap output. Nah, nanti kop atas itu tampil di sini. Nah, yang ini. Jadi untuk merubahnya jangan diubah langsung. Sebenarnya bisa juga diubah langsung, tapi tidak kami sarankan karena nanti banyak halaman akan menggunakan kop yang sama seperti itu. Jadi disarankan merubahnya di halaman data master. Jadi misalkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta misalkan ya. Nah, maka nanti akan berubah semuanya di setiap header seperti ini. DKI Jakarta, analisis riaseknya seperti ini ya. Grafik, riasek akan berubah semuanya. Jadi kami sarankan untuk merubahnya di data master ini. Nah, kemudian digeser paling bawah. Ini adalah daftar mata pelajaran ya, tersedia. Nah, misalkan di sekolah Bapak Ibu daftar mata pelajarannya hanya tersedia 8 atau 9, maka silakan bisa dihapus. Tapi kami sarankan tidak menghapus langsung, cukup dikasih huruf tebal saja mana mata pelajaran yang ada di sekolah kita atau tidak. Kenapa? Ini nanti rumusnya sama dengan apa yang ada di angket online. Jadi misalkan di angket online Bapak Ibu tidak kesulitan menggunakan Google Form, silakan Bapak Ibu dihapus saja sesuaikan dengan nama mapel di sekolah. Tapi jika Bapak Ibu kesulitan mengedit Google Form, kami sarankan untuk tetap menggunakan daftar ini secara lengkap. Cukup nanti diberi tanda tebal saja mata pelajaran yang tersedia di sekolah kita, gitu aja ya. Jadi misalkan seperti ini, kemudian geografi dan antropologi. Ya, biarkan saja seperti ini. Untuk di Google Form silakan dibuat tebal saja nanti tekniknya. Jadi rumus ini kami sarankan tidak dirubah karena nanti akan terkait sama Google Form. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan angket offline, angket lokal ya, angket yang dicetak, silahkan Bapak Ibu bisa menghapusnya langsung seperti ini. Nah, gunakan saja yang ada di sekolah ya. Kenapa? Ini kaitannya sama nomor kode ini Bapak Ibu. Jadi misalkan yang dihapus tidak rata seperti ini, maka Bapak Ibu harus melihat kode eh, nomor urut mata pelajarannya untuk cara pengisian angketnya ya. Nanti kita bahas di angketnya terkait sama nomor urut mata pelajaran. Baik, demikianlah pengaturan. Oh ya, untuk yang sisi kiri ini penyebutan tes, ini abaikan saja, ini tidak dipakai di
aplikasi ini. Selanjutnya angket versi cetak. Jadi aplikasi ini memiliki dua mode cara untuk menginput data, yaitu melalui online, bisa juga offline. Nah, untuk offline kita di sini ada angket cetak. Jadi bisa diakses dari sini, bisa juga diakses dari halaman ya tombol ini ya, angket cetak. Atau bisa di halaman menu utama sisi paling bawah seperti ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan angket cetak. Jadi di sini sudah disediakan angketnya. Untuk mengganti logo ini, kita sediakan dua logo. Logo A ini untuk sisi kiri, logo kanan untuk sisi kanan seperti ini. Ya. Bagaimana untuk mengubah logo sekolah kita? Nanti akan dibahas di bagian lainnya ya. Untuk mengubah logo sekolah kita cukup diklik ini, kemudian di input saja gambarnya. Oke, berikutnya ini angket sudah tersedia. Silakan Bapak Ibu cetak saja di print, kemudian di fotokopi. Jadi untuk angket ya tidak sampai 66 soal, kemudian ada angket cita-cita profesi nomor 67, kemudian baru mapel pilihan ini ada siswa memilih 5, kemudian ada alternatifnya, ini siswa bisa memilih hingga 2. Jadi siswa bisa melihat referensi mata pelajaran yang ada di sini seperti ini. Jadi yang diisi nanti sama siswa adalah kalau ini angket cetak silakan diisi plus nomor kode referensinya. Jadi misalkan contohnya fisika nomor 3, maka di sini diisi fisika nomor 3. Nah, jadi siswa ngisinya bukan di sini ya di kertas, saya hanya mensimulasikan saja. Oke. Jadi ini angket sudah tersedia untuk versi cetaknya seperti itu. Nah, kemudian sebelum melakukan input angket ada persiapan. Jadi bisa kita akses dari halaman menu utama. Ada persiapan. Jadi di sini juga ada akses juga, ada rencana aksi, ketersediaan guru dan ketersediaan ruangan. Jadi kita klik dulu rencana aksi. Nah, rencana aksi ini adalah rencana yang dilakukan perencanaan ya secara matang oleh guru BK atau guru yang lain dalam rencana untuk melakukan pemetaan pilih mata pelajaran oleh siswa. Jadi, Bapak Ibu bisa ubah di sini. Misalkan bulan Januari di semester genap, yaitu sosialisasi pemilihan mapel, minggu keempat. Ya. Kemudian Februari, Maret. Jadi misalkan waktunya mepet, bisa juga ini dibuat dalam 1 bulan saja atau mungkin 2 minggu. Jika kita menggunakan aplikasi ini, sosialisasi kami kira cukup 2 hari ya Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun juga administrasi ini perlu kita rencanakan ya. Kenapa harus kita laksanakan? Karena rencana aksi ini sudah ditentukan oleh buku panduan yang bisa kita akses dari dokumen eksternal sini. Ada panduan pemilihan mapel yang dibuat oleh Dinas Pendidikan seperti ini. Jadi sekolah disarankan untuk membuat rencana aksi seperti itu ada di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Ya. Kemudian persiapan yang kedua adalah ketersediaan guru. Jadi disarankan sekolah juga mengumpulkan jumlah guru tersedia. Jadi misalkan mata pelajaran biologi ada 2 guru,
jumlah jam yang bisa diajar oleh guru, 2 orang guru, misalkan per gurunya bisa 24 jam, berarti ada 48 jam. Seperti ini. Cukup diisi angka saja ya, karena nanti JP-nya akan otomatis. Kemudian untuk kimia misalkan satu orang guru, kemudian misalkan jamnya cuma 24. Cukup diisi angkanya saja. Nanti di sini akan tertotal sendiri berapa jumlah jam yang tersedia oleh sekolah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah ketersediaan ruangan. Jadi sistem mata pelajaran ini berbeda dengan sistem penjurusan ya, di mana penjurusan mata pelajarannya adalah paket, sedangkan di sini siswa itu memilih antara satu siswa dengan yang lain kemungkinan akan berbeda mata pelajaran yang dipilih. Nah, untuk sebab itu sekolah perlu memetakan nama ruangan ya. Ini nama ruangan misalkan kelas atau mungkin ini ya, ruang lab IPA. Ya, jumlahnya misalkan memiliki 1. Kemudian daya tampungnya misalkan bisa sampai 40 anak ya. Ketik aja 40. Kemudian ada ruangan perpustakaan. Jumlahnya misalkan 1, ini bisa menampung 60. Jadi fungsinya nanti ini jadi kelas besar apabila ada satu mata pelajaran yang peminatnya cukup banyak ya. Untuk menambah ini silakan Bapak Ibu kelas A1 misalkan ya, jumlah ruangannya kami sarankan ini dibuat satu-satu saja, 40 seperti ini. Ini fungsinya bahwa ketersediaan ruangan nanti untuk mempermudah ya posisi pemetaan ruangan yang paling cocok dengan siswa kita. Kemudian persiapan berikutnya ya, jadi ini ya. Ini ketersediaan ruangan. Misalkan ini masih kurang jumlah kolomnya, silakan diganti saja di sini. Misalkan jadi 10 kolom seperti ini, tinggal ditambahkan saja. Ini bisa memuat hingga ya ratusan ya, 146 baris seperti itu. Silakan nanti disesuaikan saja. Kalau hanya butuh 5, dikecilkan aja jadi 5 seperti ini. Nah, ini sudah tersedia. Baik, demikian persiapan yang perlu disiapkan oleh sekolah. Dan ini sebenarnya kelengkapan saja ya Bapak Ibu kesiapan ini. Jadi agar sekolah tidak kebingungan saat ada perbedaan minat pada setiap mata pelajaran yang berbeda. Oke. Selanjutnya referensi. Kita klik menu persiapan di sini atau di sini juga ada referensi. Jadi di Permendikbud sudah ada referensi mata pelajaran yang disarankan. Ada jurusan program studi, termasuk juga jurusan SMK atau SMA atau kuliah. Jadi ada beberapa rumpun ilmu di sini. Kemudian akan di breakdown menjadi beberapa kelompok program studi. Jadi misalkan rumpun humaniora, ini ada jurusan seni, sejarah, linguistik, sastra, susastra atau sastra, dan filsafat. Ya. Kemudian, ini yang disarankan pada kurmer, jika jurusannya pengen jadi kuliah di seni, maka disarankan memilih mata pelajaran seni budaya. Nah, untuk kurikulum 2013, untuk yang IPA disarankan memilih seni budaya, IPS sama seni budaya ya. Nah, kemudian untuk kelompok studi sejarah, ini sama ya. Jadi kayaknya masih sama. Dan misalkan kita cari contoh yang berbeda saja. Misalkan untuk jurusan ilmu sosial, jadi kelompok program studinya sosial, untuk kurmer disarankan menggunakan atau memilih mata pelajaran sosiologi, kemudian untuk IPA milih sejarah Indonesia, kemudian IPS sosiologi dan bahasa antropologi. Nah, untuk yang kurikulum 2013 ini mata pendukungnya berbeda-beda untuk setiap jurusan. Jadi ini bersumber dari
Kemendikbudristek nomor 345 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri atau bisa diakses dari dokumen eksternal yang ini nanti akan tampil ya. Ini fungsinya agar siswa tidak kebingungan mau memilih mata pelajaran apa sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi ini rumpun ilmu apa yang dituju ya. Masa depannya pengen kuliah di mana atau pengen bekerja di mana, seperti itu. Oke, ini referensi saja. Berikutnya referensi struktur mapel. Ini yang ada di buku panduan. Jadi contoh struktur mata pelajarannya seperti ini. Di pendidikan agama dan budi pekerti, ini alokasi kelas 11 dan kelas 12 ini 72 dan 64. Untuk alokasi proyek itu 36 dan 32 dan total jam per tahunnya 108 untuk kelas 11 dan kelas 12 96 ya. Ini wajib ya, mata pelajaran wajib. Ini urusannya adalah urusannya kurikulum. Nah, kemudian tugas guru BK-nya ini adalah mata pelajaran pilihan seperti ini yang sudah kita pilihkan kepada siswa seperti itu. Nah, ini tugas guru BK nanti atau guru-guru yang mewakili atau guru-guru yang memiliki tanggung jawab untuk program pemilihan mata pelajaran ini. Kemudian di sini ada catatannya, alokasi mata pelajaran pilihan per tahunnya itu 720 sampai 900 JP atau 20 sampai 25 JP per minggunya. Jadi untuk kelas 11 ya, ini tadi untuk kelas 11 ya, 20 sampai 25 jam pelajaran per minggu dan 600 atau 20 sampai 25 jam per minggu untuk kelas 11, kurang lebih sama ya. Kemudian alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya. Ya. Ini kurang besar. Sebentar, jadi prakarya dan kewirausahaan ya, alokasi mata pelajaran. Kemudian prakarya dan kewirausahaan, mata pelajaran lainnya dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia paling banyak 2 JP per minggunya atau 72 jam per tahunnya. Untuk kelas 11, ini untuk kelas 11 tadi ya, 64 untuk kelas 12-nya. Oke, tidak ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun pada mata pelajaran pilihan. Oke, berikutnya, jadi contohnya seperti ini. Misalkan mata pelajaran pilihan alokasi 20 jam pelajaran, maka strukturnya ada 4 seperti ini ya. Jadi per 5 jam ya per minggunya. Kemudian misalkan untuk yang 22 jam ini bisa untuk 5 mata pelajaran dengan struktur 5555 dan 2 ya. Kemudian yang 25 jam pelajaran ini bisa sampai 5. Jadi strukturnya seperti ini. 5555, 55 semuanya ya, 5 jam pelajaran. Oke. Jadi ini kami ambil dari sumber panduan pedoman penilaian. Nah, kemudian input data. Input data. Nah, untuk input data, kita bisa mengklik langsung tombol input data yang ada di atas. Atau bisa juga klik tombol ini ya, input data ya, edit atau ini. Kita klik. Nah, ini adalah halaman input data. Jadi tadi setelah siswa mengisi angket, maka kita akan inputkan datanya. Jangan lupa kelasnya diisi, misalkan kelas 10A. Ya, nomor induknya misalkan 1001, nama Ali. Ya, ada beberapa cara untuk menginput data di sini. Yang pertama adalah cara tradisional atau cara adat, yaitu diketik langsung seperti yang saya lakukan ini. Ya, ini cara adat ya. Nah, cara yang kedua, kita bisa mengambil data dari Dapodik. Caranya dengan mengklik tombol Dapodik, pastikan Bapak Ibu sudah meminta file Dapodik dari
petugas Dapodik di sekolah untuk diekspor ke Excel. Lalu misalkan sudah punya seperti ini, maka data Dapodik ini akan tercopy secara cepat ke dalam aplikasi. Kita tunggu. Jadi alur untuk mengubah Dapodik bisa diikuti langkah-langkah di sini. Nah, kemudian pastikan nanti Dapodik bisa di-save as ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah data dari ngopi di Dapodik. Kalau sudah, fungsi dari tombol angka-angka di sini ini adalah perubahan atau data nomor urut berapa dari Dapodik. Jadi misalkan tidak presisi posisi namanya, misalkan di sana ternyata kolom ketiga, maka Bapak Ibu ganti saja ini kolom ketiga. Tapi kalau sudah presisi ini secara default, selama Dapodik tidak ada perubahan, maka biasanya langsung sesuai ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan copy ke input data dengan mengklik tombol input data. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah maka akan berhasil, maka data langsung masuk ke data aplikasi kita ini. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, jadi misalkan kita sudah memiliki data berupa file Excel. Ya, misalkan punya data file Excel biasa ya. Aduh. Sorry, ini saya tutup dulu, salah buka. Jadi misalkan Bapak Ibu punya file Excel biasa, misalkan Budi, kemudian Ani, kemudian Rina, maka Bapak Ibu nanti bisa di copy paste saja seperti ini caranya, di blok kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl Tab untuk ganti, lalu di sini tinggal dipastekan saja dengan mengklik tombol paste seperti ini, maka data sudah bisa dipindah. Oke. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara yang keempat adalah dengan angket online ya, Bapak Ibu. Nah, caranya dengan mengklik tombol import Google Sheet. Oke, sebelum kita menuju ke angket online, perlu kami sampaikan di sini bahwa aplikasi ini memuat dua bagian, yaitu angket untuk riasek atau konsep riasek yang ada di buku panduan seperti ini. Jadi siswa memilih jawaban iya tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah pilihan mata pelajaran. Jadi ini saya sembunyikan. Nah, riasek tadi bisa kita sembunyikan. Jadi sekolah bebas memilih, bisa menggunakan tes riasek plus mata pelajaran atau cukup langsung tes mata pelajaran saja. Bukan tes ya, memilih mata pelajaran saja, mata pelajaran pilihan. Jadi kalau riaseknya diabaikan, cukup disembunyikan saja dengan mengklik tombol kuning di atas ini. Kalau mau ditampilkan, silakan diklik kembali, maka akan tampil seperti ini. Kemudian baru mata pelajaran pilihan ya. Oke. Nah, untuk cara mengisi riasek ini, di sini tertulis informasi jika dijawab iya, maka diisi sembarang karakter, bisa diisi huruf V, bisa diisi huruf X. Ini untuk jawaban iya. Untuk jawaban tidak, maka dibiarkan kosong atau diisi 0 seperti itu ya. Jadi untuk jawaban tidak, kosongkan saja. Artinya kalau seperti ini berarti dijawab tidak sama peserta kita. Baru kalau diisi beberapa angka atau karakter, misalkan X seperti itu, maka ini dianggap jawaban adalah iya, seperti itu. Oke, itu cara mengisi angket riaseknya. Oke, saya sembunyikan riaseknya biar lebih pendek. Nah, berikutnya di sisi kanan, ini adalah bagian kedua, yaitu pilih mapel. Nah, untuk pilih mapel nanti di angket ini ada cita-cita atau profesi. Jadi misalkan untuk siswa nomor 1 pengen jadi
Hakim misalkan, maka ditulis saja Hakim. Kemudian siswa nomor 2 pengen jadi guru, maka ditulis jadi guru. Baru kemudian di sini diinputkan kode mata pelajarannya sesuai dengan nomor urut mata pelajaran di data master tadi. Nah, untuk input mata pelajaran silakan diisi nomor urut mata pelajaran. Jika kesulitan untuk mencari nomor urut mata pelajaran, bisa diklik tombol referensi mapel di sini untuk menampilkan. Jadi ini misalkan kimia nomor 2 maka diisi 2. Kemudian informatika nomor 4 maka pilihan nomor 2 diisi nomor angka 4 seperti itu. Kemudian misalkan lagi pilihan nomor 3 adalah antropologi nomor 9, maka di sini diisi nomor 9. Seperti itu cara mengisinya. Oke. Nah, untuk membuat, jadi kita bisa tampilkan atau sembunyikan reaseknya. Untuk membuat, misalkan kita butuh data mau ngisi, tapi di sisi kanan kesulitan, maka kita bisa split ini tombolnya dengan mengklik tombol ini split. Nah, kalau sudah di split, maka nomor urut siswa tidak akan hilang di sebelah kiri seperti ini. Ini fungsinya untuk mempermudah saja. Kemudian untuk mengembalikan lagi, silakan klik lagi tombol splitnya di sini. Nah, kemudian ini fungsinya adalah tombol pencarian. Jadi misalkan kita mau cari misalkan Chelsea ya, Chelsea, maka di sini akan dicari find next, maka akan tampil di sini ya, Chelsea sudah ketemu. Kemudian jumlah baris ini adalah jumlah baris di sini 70. Jadi ini bisa menampung hingga 1000 lebih. Silakan diganti saja di sini. Kalau kesulitan dengan angkanya yang banyak seperti ini, Bapak Ibu bisa klik saja tombol di sebelahnya untuk mempercepat. Ya, ini 2000 terlalu banyak. Nah, kita ganti saja di sini, kita ganti jadi 40 seperti ini. Masukkan angka lalu di OK. Maka nanti jumlah barisnya akan berubah menjadi 40 seperti ini ya. Oke. Nah, jadi tadi cara inputnya ini diisi sembarang karakter jika dijawab iya dan diisi kosong atau 0 jika dijawab tidak. Nah, berikutnya adalah impor data. Nah, impor data ini kita menggunakan Google Form yang sudah kami sediakan. Silakan nanti di copy saja Google Form-nya, untuk template-nya sudah disediakan, tinggal ikuti aja alurnya. Jadi caranya klik dulu tombol gerigi di sisi kanannya ini. Kemudian langkahnya adalah mengcopy link Google Sheet-nya yang ada di sini ya. Nah, untuk khusus Google Form ini sudah kami sediakan ya, jadi tinggal copy saja di Google Form-nya, dan pembahasan untuk cara membuat Google Form-nya akan dibahas di video lainnya. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat link di deskripsi untuk menuju panduan untuk membuat Google Form hingga selesai dan terhubung ke aplikasi ini. Oke, jadi ini katakanlah kita sudah mengcopy linknya yang di sini ya. Ini link dari Google Sheet-nya. Jadi dari Google Form itu database-nya akan masuk ke Google Sheet, dan dari Google Sheet itu linknya kita masukkan ke sini dengan catatan sudah dibuat publik ya. Pada posisi bagikan sudah diganti publik atau bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kalau sudah, silakan bisa impor langsung ke halaman pengelolaan ini. Jadi seperti ini, masukkan ke Google Sheet. Ini cara yang pertama, jadi bisa kita kelola dulu di sini, bukan di halaman input data. Ini contohnya saja ya. Kalau sudah tekan OK seperti ini. Di sini Bapak Ibu ada kelola, jadi bisa kita urutkan dari nomor absen seperti ini. Tinggal diklik aja panah-panahnya seperti ini. Short from small to large, atau dibalik dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Ini fungsinya supaya urut ya.
Langkah berikutnya adalah copy ke input data untuk dipindah ke halaman input data seperti ini. Nah, cara yang kedua bisa kita impor langsung tadi dari Google Sheet dengan klik tombol ini. Oke, sebelumnya kita hapus dulu data yang ada dengan mengklik tombol hapus ini. Oke, sebenarnya tidak usah dihapus juga nggak apa-apa. Jadi kita juga mencoba fungsi dari tombol hapus di sini. Nah, berikutnya adalah langsung impor seperti ini dengan mengklik tombol impor dari Google Sheet. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tes ini secara bersamaan ke seluruh siswa di sekolah. Jadi nanti otomatis terhubung menjadi satu. Nah, kita tunggu sebentar karena prosesnya masuk ke halaman pengelolaan tadi lalu dipindah ke halaman ini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tombol replace. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Sheet-nya itu langsung, maka yang tampil adalah jawaban iya dan tidak. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengubah tidak atau iya, kemudian diubah menjadi tanda V seperti ini untuk memudahkan pengisian. Untuk tidak, kita hilangkan dengan karakter kosong seperti itu. Jadi begini cara ngisinya Bapak Ibu. Udah jadi ya. Oke. Nah, kita hilangkan dulu untuk reaseknya. Jadi katakanlah kita nggak pakai reasek dulu ya. Nah, di sini untuk pengelolaan mata pelajaran, jika Bapak Ibu masih ragu dengan nomor ini, bisa ditampilkan referensi mapelnya di sebelah kiri, atau di sini bisa langsung konversi ke teks seperti ini dengan mengklik tombol konversi, maka nanti nama mata pelajarannya akan berubah menjadi teks. Ini hanya sekedar untuk melihat saja ya. Kami sarankan tetap menggunakan input angka seperti itu. Ini hanya untuk memastikan saja bahwa pilihan siswa adalah benar. Kita bisa kembalikan lagi dengan konversi ke angka dengan mengklik tombol di atasnya seperti ini. Nah, oke. Jadi begini ya Bapak Ibu cara mengisi halaman input pada halaman input data ya. Demikian. Selanjutnya pengaturan ukuran kolom. Ya. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini pengen ya ini kok kurang panjang ya, ini kurang panjang. Jadi Bapak Ibu bisa kita ubah ya. Misalkan ini kurang tinggi ya biar silakan diblok seperti ini. Kemudian pilih pengaturan keras. Ya, di sini tinggi barisnya silakan bisa diubah. Misalkan jadi 23 ya, lalu oke. Maka nanti dibuat tingginya seperti ini 23. Begitu juga lebarnya sama, silakan diblok. Lalu lebar kolomnya dari 34 kita ubah jadi misalkan 30 lebih pendek. Maka ini akan jadi lebih kecil. Ya, jadi untuk pengaturannya itu. Nah, untuk baris-baris tadi sudah dijelaskan ya, tinggal diedit saja di sini jumlahnya, misalkan dibuat jumlah sedikit juga bisa seperti ini. Nah, misalkan 10, maka nanti barisnya tinggal 10. Oke. Nah, selanjutnya adalah output per peserta. Jadi setelah kita input data di sini ada output per peserta di sini. Tombolnya bisa kita akses dari halaman menu utama. Juga di sini ada output per peserta atau bisa juga kita akses dari halaman ini. Nah, untuk output per peserta ini adalah analisis riaseknya. Jadi nomor 1 sampai 66 tadi akan ditampilkan di sini. Oke, kita lihat dari atas. Untuk headernya ini pengaturannya ada di data master. Bisa juga kita ketik langsung, tapi tidak kami sarankan karena nanti beberapa halaman isinya sama. Jadi kalau dari data master itu bisa kita ubah. Nama sekolah tidak bisa diubah, kemudian ini ada di data master dan juga alamat lengkap ada di identitas lembaga seperti itu. Nah, untuk logo
ya, bisa kita ubah di sini pakai logo konselor atau yang kedua logo Dignas seperti ini, ya. Maka bisa kita tampilkan dua logo. Kemudian ini adalah nomor urut siswa seperti ini. Jadi Ujang ini nomor urut 1 ya. Kemudian untuk mengganti nomor yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol panah ke atas ini. Ini adalah nomor urut siswanya. Jangan diklik, cukup diklik ini misalkan butuh yang nomor agak panjang, misalkan nomor 7 ya. Langsung di OK saja. Maka ini akan berubah ke nomor 7 seperti ini. Nah, untuk menghilangkan foto, jika misalkan Bapak Ibu nggak ada foto, silakan klik aja tombol anak kecil di sini. Ini bisa ditampilkan atau disembunyikan. Ini fungsinya apabila tidak ada foto bagi siswa. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk foto, ya kita ubah. Untuk menggunakan foto secara otomatis, Bapak Ibu, yang pertama ini adalah pengaturan ya. Yang pertama ini adalah nama file foto. Jadi nama file fotonya dulu ini ada di folder foto ya Bapak Ibu. Folder fotonya ada di mana? Folder foto ada di sini. Ya, ada di folder yang sama dengan aplikasi. Masukkan saja foto siswa Bapak Ibu di sini dengan format JPG atau PNG, nanti tinggal disetting. Kemudian nama fotonya adalah sesuai nama nomor induk siswa seperti ini. Jadi misalkan contohnya 1001, 1002, 1003 ya. Kita kembali. Nah, di sini pastikan ini nomor induknya sama, maka foto akan otomatis terpanggil seperti ini. Nah, ini 1002, fotonya seperti ini ya, ucap seperti ini. Kemudian ini eksistensi, jenis fotonya Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Cara melihat eksistensi foto, itu caranya klik menu view, lalu pilih detail ya. Nah, di sini terlihat tipenya ya, JPG atau PNG, atau bisa juga centang tombol file extension seperti ini langsung terlihatan titik JPG titik PNG ya. Jadi pengaturannya bisa di aplikasi ini, bisa JPG, PNG, JPEG atau yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti foto akan otomatis terpanggil ya. Cukup dimasukkan saja ke folder tadi. Oke. Kita geser ke bawah. Ini adalah tombol untuk mengganti nomor urut siswa dan ini langsung nama siswa. Oke, analisis di sini kita lihat. Nah, ini adalah grafiknya. Kebetulan ini dipilih semua ya, siswa nomor 2. Kita lihat contoh yang lain aja. Siswa nomor 3 tidak milih sama sekali. Kemudian siswa nomor 4. Nah, ternyata dominan tipenya adalah realistik, investigatif, dan enterprising ya. Dengan jumlah persentase 33% ya untuk ketiga-tiganya. Dan ini adalah grafiknya sama ya posisinya, jadi titik pusatnya 0 di sini, semakin tinggi ke atas ini semakin meningkat jumlah persentasenya. Termasuk ini juga semakin menuju keluar, maka persentasenya juga semakin meningkat seperti itu. Kemudian di sini karena ini ada tipe dominannya ada 3, maka di sini analisisnya juga ada 3, yaitu jenis keterampilannya. Ini sesuai dengan pedoman dari Dinas Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek. Termasuk juga bidang profesi yang sesuai dan juga jalur bimbingan terkait ya. Jadi untuk realistiknya sumber daya alam, layanan kesehatan, teknik industri, dan lain-lain. Nah, untuk menampilkan atau tidak, Bapak Ibu bisa ubah di sini. Ya, ini bisa tampil atau tidak. Untuk misalkan Bapak Ibu butuh simple saja, cukup satu analisisnya, tinggal diklik saja di sini ya. Kemudian cita-cita profesi tampil di sini juga. Jadi secara default ini kami tampilkan semua. Bapak Ibu juga bisa menyembunyikan jika tidak diinginkan. Termasuk juga mata pelajaran pilihan di sini ya. Apa yang dipilih tadi akan tampil di sini semuanya. Oke, termasuk mata pelajaran cadangan. Nah, berikutnya ini adalah laporan per siswa. Berikutnya adalah tanda tangan. Jadi di sini ada
tanggal ya. Tanggal ini bisa kita ubah, misalkan ini tanggalnya otomatis hari ini ya. Kalau cetak besok ya besok. Untuk merubahnya misalkan diganti, misalkan Jakarta 10 Juli 2025 misalkan. Maka tanggalnya akan berubah, kemudian posisi yang tampil untuk nama tandatangannya siapa saja, misalkan hanya penanggung jawab saja, maka diubah saja ini penanggung jawab seperti ini. Kalau kepala sekolah saja ya silakan kepala sekolah saja. Kalau mau dua-duanya silakan pilih kepala sekolah dan penanggung jawab. Nah, atau kalau tidak mau tanda tangan silakan diklik aja tanda tangan yang warna hitam, maka nanti tanda tangannya akan tersembunyi seperti ini. Untuk menampilkan, silakan ditekan lagi tanda tangannya. Oke. Ya. Untuk setting foto peserta sudah. Nah, oke. Demikian pembahasan tentang halaman per peserta. Jadi ini laporan per peserta. Jadi kayaknya tidak perlu sih. Untuk mencetak bisa langsung menggunakan tombol PDF. Jadi misalkan butuh PDF, klik aja. Jadi misalkan siswa nomor urut 1, lalu tekan OK sampai siswa nomor urut 3, baru tekan OK lagi. Maka ini akan dibuat file PDF-nya secara otomatis pada folder yang sama di sini. Kita tunggu. Ya, ini Ujang sudah tampil. Kita klik, ini adalah hasilnya ya, Bapak Ibu. Ya, ini sudah jadi Ujang, Ucok, Yusron ya. Otomatis ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau mau cetak juga sama caranya, diklik aja yang ini dari siswa nomor urut berapa. Misalkan nomor urut 1 sampai urut 3, lalu di OK. Nanti aplikasi akan tampil cetak seperti ini dari nomor urut 1 sampai nomor 3, baru tekan cetak, pastikan komputer sudah tersetting default seperti itu. Oke, jadi demikian Bapak Ibu. Oh ya, ini di atas ini adalah kop, jadi ini bisa kita tampilkan atau bisa kita sembunyikan dengan mengklik ini untuk alamat. Jadi bisa klik dulu satu kali, maka nanti alamatnya akan tersembunyi. Kemudian termasuk kontak juga jika mau disembunyikan, diklik aja di tombol kontak ini, maka nanti kontaknya akan tersembunyi seperti itu. Untuk menampilkan kembali, silakan diklik lagi alamat dan juga kontaknya agar kembali ke halaman normal seperti itu. Oke, berikutnya adalah output semua. Jadi di sini ada output. Kalau tadi per siswa, yang ini adalah kesemuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi analisis output, analisis Riasek. Di sini langsung terlihat Ucok Riasek ya. Jadi hasil dominannya adalah panjang ya. Risek kemudian yang Ujang yang Risek, Ucok Riasek, Yusron belum ngisi. Yang tani ya ini konvensional saja yang dominan tapi biasanya sangat besar. Kemudian termasuk juga rekord ya mata pelajaran yang tadi dipilih seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada rekap semua. Jadi ada kita klik rekap semua di sini.
Ada pilihan rekap per peserta per mata pelajaran. Jadi yang milih ekonomi ini Yusron dan Tania. Kemudian yang milih geografi ini 1 orang, Ujang saja karena pesertanya cuma sedikit jadi yang tampil 1 ya. Untuk yang bahasa Indonesia 1 orang. Jadi terlihat semua. Untuk yang biologi 4 orang ya. Untuk mencetaknya silakan diklik tombol PDF di sini. Oh iya, untuk tombol yang kecil ini untuk menampilkan atau menyembunyikan ya. Jadi seperti itu. Yang ini juga sama tombol untuk mencari. Dan ini tanda tangan sama dengan fungsi yang ada di sini. Untuk detail tanda tangannya akan dibahas di bagian lain nanti. Oke, jadi ini tampilan untuk rekap per peserta per mapelnya. Berikutnya rekap jumlah pemilih, langsung terlihat jumlah biologi 5 orang, kimia 4 siswa, informatika 3, dan matematika semuanya ya terekap sendiri. Misalkan ada perubahan, jadi misalkan biologi kita kurangi aja jadi 4, soalnya jumlah di bawahnya ini 49, atau kurang banyak jadi 50, jadi yang kimia kita jadikan 5 dengan kita ketik langsung di posisi sini, maka nanti ini akan berubah ya, seperti itu. Berikutnya grafik Riasek semuanya. Ini keseluruhan ya Riaseknya. Seperti ini gambarnya. Ini karena jumlah pemilihnya sedikit, jadi grafiknya tidak bervariasi. Ya, grafik semuanya. Oke, berikutnya adalah cover. Nah, cover. Jadi cover ini untuk cover saja ya, tinggal diedit jika Bapak Ibu mau ngedit. Dengan merubah namanya jangan langsung di sini, tapi di judul sebelah kuning. Jadi misalkan diubah menjadi laporan pilih mapel. Ketik aja di posisi kuning ya. Nanti misalkan BK-nya mau disingkat langsung BK seperti itu ya. Bisa. Untuk kembalikan ke normal silakan dihapus saja, maka nanti akan normal. Kemudian logonya bisa kita ganti. Untuk ganti logo bisa juga logo sekolah, nanti akan dibahas di bagian lain. Sama semuanya posisi kelas, semuanya bisa kita edit. Untuk footer di sini gunakan spasi saja untuk menghapusnya, dan lain-lain sudah bisa kita edit ya dengan posisi sebelah kiri seperti ini. Untuk cetaknya silakan di print aja di sisi atas ya. Oke, ini adalah covernya. Berikutnya adalah konsep. Nah, ini konsep bisa kita akses dari posisi ini ya. Konsepnya ada banyak. Ya, konsep. Jadi ini gambaran umum yang ditampilkan dari buku panduan bahwa pemilihan mata pelajaran ini penting ya bagi kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian konsep jenis keterampilan, kita klik, kita akan diarahkan ke halaman jenis keterampilan. Jadi ini adalah jawaban dari setiap siswa per siswa. Jadi untuk tipe keterampilan misalkan realistik seperti itu, maka jawabannya adalah realistik. Peserta didik yang termasuk kategori realistik umumnya terampil secara mekanik dan atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Jadi apapun yang kita ubah di sini, maka nanti di halaman input peserta ini juga akan berubah pada posisinya. Jadi untuk mengubah hasil ini Bapak Ibu bisa mengubahnya di halaman tadi. Jadi seperti ini ya ini. Peserta ini termasuk kategori realistik, umumnya terampil dan mekanik dan atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Ya, jadi sama di sini. Oke, misalkan kita uji coba ya. Kita kasih tambahan gini aja. Ya, gambar ya 00 ya, seperti ini. Kita cek di halaman per peserta, di sini ada tambahan karakteristik 000 seperti itu ya.
Jadi konsep ini selain juga berisi database-nya juga bisa kita ubah ya sebagai pengetahuan. Jadi Reasek ini ada 6 kategori jenis keterampilan. Kemudian juga ada bidang profesi yang mendukung. Jadi untuk menjadi profesi apa Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri dengan mengetik langsung di sini. Khusus terkait realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Jadi referensinya Bapak Ibu bisa lihat perkembangan zaman karena selalu akan berubah ya. Kemudian berikutnya bisa juga kita akses dari sini ya. Pilihan berikutnya ini yang nomor 3. Ya, jalur bimbingan karir terkait realistik ini adalah apa saja yang perlu kita lakukan ya di sini sebagai guru BK. Oke, berikutnya jadi sampai 3 saja karena ini bagiannya dari standar buku panduan. Nah, kemudian pakar atau pekerjaan, pakar jadi Riasek ini ditemukan oleh John Holland ya. Jadi ini sekedar referensi saja, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian cetak printer. Nah, untuk cetak printer, oke, kita kembali ke halaman per peserta. Jadi cetak itu bisa menggunakan tombol printer yang ini, bisa juga menggunakan tombol printer ini. Kalau yang atas ini kita cetak, maka ini dia akan mencetak langsung halaman ini. Kalau pilih cetak printer bawahnya, ini bisa ada pilihannya cetak langsung atau cetak banyak. Kalau cetak langsung, maka yang dicetak langsung halaman ini. Nah, kalau cetak banyak, ini biasanya dari nomor urut berapa, misalkan dari nomor urut 7 sampai ke nomor urut 10 misalkan. Nah, ini untuk posisi cetak banyak. Nanti ada Windows konfirmasi, ini dari nomor 7 sampai 10 lalu oke cetak. Kalau tidak, batalkan aja seperti itu. Kemudian untuk PDF sama langkahnya silakan diklik tombol PDF ini atau bisa juga PDF langsung yang ini untuk satu orang ya. Kalau kita klik langsung yang ini maka nanti PDF-nya khusus ini ya Ujang. Nah ini. Untuk perbedaan hasilnya seperti ini output per peserta. Ini yang Ujang tadi seperti itu ini hasilnya. Oke. Jadi bisa PDF banyak atau juga PDF satu saja yang aktif. Ya, berikutnya adalah menu admin password ya. Jadi kita klik tombol menu admin. Ya, password aplikasi. Jadi aplikasi ini bisa kita kasih password untuk menghindari dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Tapi apabila Bapak Ibu pegang pakai laptop dan pakai laptopnya sendiri, nggak usah di password ya. Kami sarankan tidak usah di password. Oke, langkahnya klik menu admin, lalu pilih password aplikasi. Jadi diisikan, misalkan saya isi password 1, lalu di OK, dia minta konfirmasi, klik aja 1. Maka nanti aplikasi apabila dibuka, dia akan meminta password. Kita uji coba ya. Kita tutup dulu aplikasinya. Lalu kita buka kembali. Nah, ini jadi aplikasi tidak bisa dibuka sebelum memasukkan password. Oke, tadi 1. Oke, selanjutnya ini aplikasi sudah terbuka. Bagaimana cara menghapus password? Cara menghapus password, klik menu admin, lalu pilih password aplikasi. Yang ada ini dihapus dulu. Baru ditekan OK. Maka passwordnya sudah tidak akan ada. Oke.
Selanjutnya refresh aplikasi. Nah, refresh aplikasi bisa kita klik dengan tombol segarkan di sini, atau bisa juga klik tombol refresh aplikasi di sini ya. Jadi fungsinya ini untuk mempercepat klik-klik ya. Jadi ini merefresh posisi ada di posisi A1 ya, ujung sini. Sehingga aplikasi itu tidak seperti ini tampilannya, nanti ada yang setengah, ada yang di ujung seperti itu. Kalau di refresh maka dia akan tampil di setiap ujung-ujungnya seperti itu. Itu saja fungsi dari refresh. Oke, berikutnya drag and drop. Nah, drag and drop tidak kami sarankan. Jadi drag and drop itu seperti ini sistemnya. Kalau kita klik seperti ini akan ada tombol hitam. Kemudian kalau di Excel biasa, kalau kita tarik ini akan tertarik datanya. Ini sangat berbahaya pada posisi input data seperti ini. Ini biasanya aplikasi jadi rusak. Tapi jika Bapak Ibu menginginkan mau drag and drop, itu silakan diaktifkan dengan mengklik tombol drag and drop on off seperti ini. Jadi hasilnya nanti ini bisa kita ubah seperti ini. Nah, tapi terkopi semuanya. Hasilnya juga sel-selnya biasanya menjadi rusak seperti ini. Untuk menghilangkan lagi drag and drop-nya ini, silakan diklik sekali lagi drag and drop sekali lagi ya. Jadi ini sudah nggak bisa kita drag and drop lagi. Demikian. Berikutnya insert logo dan tanda tangan ya. Jadi di halaman admin ini ada insert logo dan tanda tangan. Jadi logo ini ada logo standar Dignas, Depak, kemudian juga logo BK, juga ada logo sekolah dan pemerintah. Silakan diedit caranya. Klik menu admin ya, insert logo seperti ini. Cara yang pertama silakan dihapus dulu logonya seperti ini, lalu cari logo yang ada di komputernya. Seperti ini. Kebetulan ini nggak ada logo ya, saya anggap contoh saja ya, logonya seperti ini. Kemudian misalkan logonya besar, pastikan dikecilkan dulu logonya ya. Logonya dikecilkan seperti ini. Pastikan ada di dalam kotak putih, karena nanti yang tampil adalah seperti kotak putih ini. Ini namanya logo lembaga 1 atau logo 1, dan ini adalah logo 2, bisa kita lakukan hal yang sama. Kemudian di sisi kanannya, ini adalah tanda tangan. Fungsinya untuk menampilkan langsung tanda tangan kita di halaman-halaman tertentu yang membutuhkan tanda tangan dalam bentuk file ya, seperti itu. Namun jika Bapak Ibu mau menggunakan tanda tangan basah, silakan aja dikosongkan tanda tangannya. Untuk menampilkannya, untuk mengubahnya, caranya sama. Kita hapus dulu stempelnya, tanda tangannya kita hapus juga. Lalu kita insert dulu tanda tangan logonya ya. Misalkan ini contoh ya, contoh seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini ada tanda tangan 1, ada tanda tangan 2 ya. Jadi pastikan posisinya nanti sudah benar. Nah, misalkan contoh seperti ini. Berikutnya untuk menampilkannya, ini pastikan sudah diubah menjadi tampil ya. Tampil seperti ini. Maka nanti di setiap halaman yang ada tanda tangannya, ini akan tampil seperti ini. Nah, ini. Ya, ini sudah ada ya. Nah, tinggal dipaskan saja jika tidak pas. Oke, berikutnya yang tanda tangan kepala sekolah juga misalkan diperlukan. Ini diubah aja menjadi tampil ya. Maka nanti di halaman per peserta juga ada stempelnya. Ini fungsinya nanti jika dicetak PDF, ini sudah ada tanda tangan sama stempelnya seperti itu. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, paling akhir. Oh ya, ini terpotong ya. Oke, bagaimana cara mengatasi jika terpotong seperti ini, Bapak Ibu? Pastikan bisa merubah ininya dulu ya. Dibuat lebih panjang atau lebih kecil seperti itu. Atau langsung aja klik ini, page break preview. Misalkan terpotong kayak tadi ini.
Eh, di sini ternyata tidak terpotong ya. Oke, jadi misalkan tidak terpotong atau terpotong, Bapak Ibu bisa menggunakan banyak cara. Yang pertama ini pakai ini aja, pakai tampilan, kemudian pengaturan kertas, kemudian print preview-nya, ini diklik, kemudian next page. Oh ini nggak terpotong ternyata ya yang ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, demikian fungsi dari insert logo dan tanda tangan. Oh ya, untuk logo 1, cara merubahnya adalah di sisi sini, cari namanya logo 1 ya. Maka di sini akan berubah menjadi logo 1. Oke, kemudian backup aplikasi. Backup aplikasi. Fungsi backup aplikasi sebenarnya ini hanya kelengkapan saja. Jadi aplikasi ini akan di backup ya dengan mengklik tombol menu admin lalu pilih backup aplikasi. Kita tunggu. Maka aplikasi ini akan di backup dan di sini akan tertulis backup. Jadi sebenarnya ini cara yang dari dalam aplikasi. Cara tergampang itu kami sarankan tidak melakukan backup ini, tapi dengan langsung mengklik kanan lalu pilih zip saja. Lebih enak, jadi backup-nya itu tidak sama dengan hasil yang kita kerjakan, dengan file yang sedang kita kerjakan, seperti itu ya. Jadi kami sarankan mau backup silakan klik kanan lalu di zip lagi aja. Nah, ini sudah jadi banyak. Tapi apabila aplikasi dirasa sudah aman, tidak usah di backup ya. Ini fungsinya biasanya untuk pergantian tahun pelajaran. Jadi untuk mengosongkan aplikasi, aplikasi yang lama di backup, aplikasi yang baru, kemudian kita hapusi semua datanya. Oke, ya. Selanjutnya adalah impor data pilihan. Nah, kita coba hapus dulu datanya. Jadi kita akan mencoba beberapa data yang dihapus, kemudian kita akan mengembalikannya dengan aplikasi yang sudah ada isinya. Jadi misalkan satunya lagi rencana aksi aja kita hapus. Jadi input data sama rencana aksi kita hapus. Nah, impor data pilihan ini bisa digunakan untuk apabila kita sudah membuat isian data, kemudian aplikasi error atau kolom-kolomnya rusak, kita bisa mengaktifkan impor data pilihan. Jadi silakan ambil aplikasi yang masih kosong, lalu klik menu admin, ya, lalu pilih impor data pilihan yang ini. Nah, misalkan kita tadi mau impor data pilihan yaitu input data peserta dan hasil angketnya serta persiapan, ya, dicentang, lalu pilih impor. Kemudian aplikasi nanti akan menampilkan dialog mana yang mau diambil datanya. Jadi ini ada contoh aplikasi terisi. Saya coba contoh yang ini. Lalu klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Maka data dalam proses pemindahan dengan beberapa pilihan saja sesuai yang kita pilih tadi. Nah, data sudah masuk, termasuk juga halaman input data. Ini sudah kembali normal. Oke, demikian fitur impor pilihan. Selanjutnya, menghapus data dan mengosongkan data. Ya, ini fungsinya untuk menghapus semua data yang sudah kita isi. Caranya klik menu admin lalu pilih hapus data. Ini hapus data, menghapus data beberapa saja.
yaitu dengan pilihan ya. Atau cara yang terakhir juga kosongkan data, itu artinya dicentang semua, maka seluruh data di sini juga akan dibersihkan secara total. Jadi sama dengan impor pilihan. Jadi beberapa data bisa kita pilih mana saja yang mau dihapus dan mana saja yang tidak dihapus. Nah, jika memilih semua bisa gunakan tombol yang kosongkan data. Ini fungsinya sama dengan tadi, tapi dengan dicentang semua. Oke. Yang terakhir adalah restore data atau semua data. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama dengan impor data pilihan, tapi ini akan memindah keseluruhan, artinya dicentang semua dari impor data pilihan tadi. Caranya, klik menu admin, lalu pilih restore data, lalu yes, kemudian pilih data yang mau diambil, seperti ini, lalu klik open. Nah, fungsi dari restore data ini kita gunakan apabila kita memanfaatkan file update ya. Misalkan ada file update tapi data sudah kita isi, maka kita bisa menggunakan fitur restore data. Jadi data yang lama akan berpindah ke data aplikasi yang baru. Atau bisa juga misalkan aplikasi rusak ya, atau kolom-kolomnya ini kena copy paste sehingga warnanya putih-putih seperti itu, kita juga bisa menggunakan fitur restore data seperti ini. Jadi data akan dipindahkan dari file lama ke file baru yang masih fresh seperti itu. Jadi demikianlah fungsi dari restore data. Oke, terima kasih untuk video tutorial cara men-setting angket online. Silahkan lihat file deskripsi.